Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga kami terkhusus saya Dismi Pahinggera dengan NIM 23329114 bisa mempersiapkan ataupun menyelesaikan tugas akhir mata kuliah supervisi pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sofri SPD MPD, di mana di sini saya akan melanjutkan pemaparan pada buku supervisi pendidikan karya di sini saya akan melanjutkan dari bab 2 yang dimana pada video sebelumnya telah dipaparkan pada poin bab 1 yaitu mengapa supervisi pendidikan itu perlu. Di sini saya akan melanjutkan pada poin bab 2 yaitu konsep dasar dari supervisi pendidikan. Di mana untuk konsep dasar supervisi pendidikan pada dan teknik supervisi pendidikan, di sini telah saya cantumkan screenshot identitas buku serta daftar isi buku. Di mana untuk buku yang telah saya baca yaitu konsep dasar dan teknik supervisi pendidikan karya dari Profesor Dr. Andes Piet A. Sahertian, dan di sini akan saya jelaskan bab 2-nya yaitu konsep dasar supervisi pendidikan. Dan di samping dari cover buku, sebelahnya ada identitas buku dan di sebelahnya lagi ada daftar isi. Dan pada video kali ini saya akan memaparkan pada poin yaitu konsep dasar supervisi pendidikan. Untuk video pertama yang bab satunya yang berjudul mengapa supervisi pendidikan itu perlu bisa dilihat di video sebelumnya. Baik, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan dari buku supervisi pendidikan yang telah saya baca. Yang itu pada poin A, apakah supervisi itu? Jadi di sini ada bermacam-macam konsep supervisi. Sebagaimana kita ketahui secara historisnya, mula-mula diterapkan konsep supervisi yang tradisional, yaitu pekerjaan inspeksi ataupun mengawasi dalam pengertian mencari kesalahan serta menemukan kesalahan dengan tujuan untuk kita perbaiki. Jadi perilaku supervisi yang tradisional ini disebut dengan snopper fashion, yaitu tugas memata-matai untuk menemukan kesalahan. Konsep seperti ini yang menyebabkan guru-guru menjadi takut dan mereka bekerja dengan tidak baik karena takut dipersalahkan. Untuk selanjutnya, kemudian lanjut selanjutnya. Selanjutnya pada poin apakah supervisi itu. Jadi kemudian ia berkembang supervisi pendidikan itu yang bersifat ilmiah. Yang pertama yaitu sistematis, artinya dilaksanakan secara teratur, berencana, dan kontinu. Yang kedua, objektif dalam pengertian ada data yang didapat berdasarkan observasi nyata, bukan berdasarkan dari tafsiran pribadi. Dan yang ketiga, supervisi itu berkembang menggunakan alat pencatat yang dapat memberikan informasi sebagai umpan balik untuk mengadakan penilaian terhadap proses pembelajaran di kelas. Lanjut. Jadi dalam Dictionary of Education Good pada tahun 1959 memberi pengertian bahwa supervisi itu adalah usaha dari petugas-petugas sekolah dalam memimpin guru-guru dan petugas-petugas lainnya dalam memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulasi, menyeleksi pertumbuhan jabatan dan perkembangan guru-guru serta merevisi tujuan-tujuan pendidikan itu sendiri. Bahkan pengajaran dan metode serta evaluasi pengajaran. Ada yang melihat supervisi pendidikan itu dari pandangan yang demokratis, sehingga rumusan supervisi itu dijelaskan sebagai berikut. Supervisi itu adalah usaha menstimulasi ataupun mengkoordinasi
dan membimbing secara kontinu pertumbuhan guru-guru di sekolah, baik itu secara individual maupun secara kolektif, agar lebih mengerti dan lebih efektif dalam mewujudkan seluruh fungsi pengajaran. Jadi dengan demikian bisa kita mengerti bahwa mereka itu dapat menstimulasi serta membimbing pertumbuhan tiap murid secara kontinu serta mampu dan lebih cakap berpartisipasi dalam masyarakat demokrasi modern. Itu tuh menurut Mortman tahun 1953. Selanjutnya ada pada poin tujuan supervisi pendidikan. Yang B, tujuan supervisi pendidikan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kata kunci dari supervisi itu ialah memberikan layanan serta bantuan kepada guru-guru. Jadi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada poin-poin sebelumnya, supervisi itu adalah memberikan bantuan serta kemudahan kepada guru-guru. Jadi maka tujuan supervisi itu adalah memberikan layanan serta bantuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang dilakukan oleh guru tersebut di dalam kelasnya. Jadi dengan demikian jelas bahwa tujuan supervisi itu ialah memberikan layanan serta bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas yang pada gilirannya untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Jadi supervisi bukan hanya memperbaiki kemampuan mengajar, tetapi juga mengembangkan potensi kualitas guru tersebut. Pendapat ini sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh Olis bahwa sasaran atau domain supervisi pendidikan ialah yang pertama, mengembangkan kurikulum yang sedang dilaksanakan di sebuah sekolah. Yang kedua, meningkatkan proses kurikulum yang sedang dilaksanakan di sekolah juga, dan meningkatkan proses belajar mengajar di sekolah. Yang ketiga yaitu mengembangkan seluruh staf di sekolah. Lanjut pada poin prinsip supervisi pendidikan. Pada prinsip supervisi pendidikan dipecah lagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu dari prinsip ilmiah. Di mana pada prinsip ilmiah ini mengandung ciri-ciri, di mana pada prinsip ilmiah ini ada beberapa ciri-ciri yang terkandung di dalamnya. Yang pertama yaitu kegiatan supervisi itu dilaksanakan berdasarkan data yang objektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar di kelas tersebut. Yang kedua, pada prinsip ilmiah ini untuk ciri-cirinya adalah untuk memperoleh data perlu diterapkan alat perekam data. Apa saja itu alat perekam data? Ada berupa seperti angket, observasi, percakapan pribadi, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu setiap kegiatan supervisi itu dilaksanakan secara sistematis, berencana, serta tentu saja harus secara kontinu. Itulah prinsip ilmiah, itulah beberapa ciri-ciri dari prinsip ilmiah supervisi pendidikan. Termasuk yang kedua itu ada prinsip demokratif. Di sini yang kedua adalah prinsip demokratif service dan bantuan. Di mana di sini yang diberikan kepada guru berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan kehangatan. Jadi sehingga guru-guru di sini merasa aman untuk mengembangkan tugasnya. Demokratis mengandung makna menjunjung tinggi harga diri serta martabat guru bukan berdasarkan atasan dan bawahan, tapi berdasarkan rasanya. Lanjut yang ketiga itu ada prinsip kerjasama. Jadi selain dua yang telah dijelaskan sebelumnya, prinsip supervisi pendidikan yang ketiga itu adalah prinsip kerjasama. Di mana di sini pada poin prinsip kerjasama, di sini mengembangkan usaha bersama atau menurut istilah supervisi itu sharing of idea. Di mana sharing atau juga bisa disebut oleh orang-orang yaitu sharing of experience. Di mana memberi support, mendorong ataupun menstimulasi guru sehingga mereka merasa tumbuh bersama. Dan yang selanjutnya untuk prinsip dari supervisi pendidikan itu yang keempat adalah prinsip konstruktif dan kreatif. Di mana pada poin prinsip konstruktif dan kreatif ini, di mana setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitasnya. Kalau supervisi itu mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan melalui cara-cara yang menakutkan. Itulah beberapa prinsip supervisi pendidikan. Untuk selanjutnya di sini ada yang poin yang D, yaitu supervisi fungsi dari supervisi pendidikan. Di sini ada 8 fungsi supervisi pendidikan ya, di buku yang telah dibaca sebelumnya. Yang pertama yaitu mengkoordinasi semua usaha sekolah. Ya, yang kedua yaitu memperlengkapi kepemimpinan sekolah. Yang ketiga memperluas pengalaman guru-guru. Yang keempat menstimulasi usaha yang kreatif.
Yang kelima, memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. Yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar di kelas. Yang ketujuh, memberikan pengetahuan keterampilan kepada setiap anggota staff. Dan yang terakhir ataupun yang kedelapan yaitu memberi wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan serta akan meningkatkan kemampuan mengajar guru. Dan poin selanjutnya itu ada peranan supervisi pendidikan. Pada poin peranan supervisi pendidikan ada beberapa poin yang telah tercantum di sini. Yang pertama yaitu peran supervisi pendidikan, yaitu sebagai koordinator. Jadi sebagai koordinator, ia dapat mengkoordinasi program belajar mengajar, tugas-tugas anggota staf, berbagai kegiatan yang berbeda-beda di antar guru-guru. Untuk contoh dari supervisi sebagai koordinator ini, nantinya adalah konkret mengkoordinasi tugas mengajar satu mata pelajaran yang dibina oleh berbagai guru. Yang kedua, sebagai konsultan, ia dapat memberikan bantuan. Jadi bersama mengonsultasikan masalah yang dialami oleh guru, baik itu secara individual maupun secara kelompok. Misalnya, kesulitan dalam mengatasi anak yang sulit belajar, yang menyebabkan guru tersendiri itu sulit untuk mengatasi dalam tatap muka di kelas. Untuk selanjutnya di sini yang ketiga, peranan supervisi pendidikan, yaitu sebagai pemimpin kelompok. Jadi peranan supervisi pendidikan itu adalah sebagai pemimpin kelompok. Di mana pada poin sebagai pemimpin kelompok ini, ia dapat memimpin sejumlah staf guru dalam mengembangkan potensi kelompok. Jadi pada saat mengembangkan kurikulum, materi pelajaran dan kebutuhan profesional guru secara bersama. Jadi sebagai pemimpin kelompok, ia dapat mengembangkan keterampilan dan kiat-kiat dalam bekerja untuk kelompoknya. Jadi bekerja dengan kelompok dan bekerja juga melalui kelompok tersebut. Yang keempat itu pada poin peranan supervisi pendidikan, yang keempat adalah sebagai evaluator. Di mana pada poin sebagai evaluator ini, ia dapat membantu guru-guru dalam menilai hasil dan proses belajar sebelumnya. Jadi di sini dapat menilai kurikulum yang sedang dikembangkan. Ia juga belajar menatap dirinya sendiri dan ia dibantu dalam merefleksi dirinya, yaitu konsep dirinya, ide, cita-cita dirinya, realitas dirinya. Jadi misalnya di akhir semester ia dapat mengadakan evaluasi diri sendiri dengan memperoleh umpan balik dari setiap peserta didik yang dapat dipakai sebagai bahan untuk memperbaiki dan meningkatkan dirinya. Itulah peranan supervisi pendidikan di dalam pendidikan. Untuk poin selanjutnya di sini ada objek supervisi pendidikan. Apa sih objek supervisi pendidikan? Yang dimana setelah dijelaskan sebelumnya bahwa objek pengkajian supervisi itu adalah perbaikan situasi belajar mengajar. Jadi dalam artian luasnya, jadi sedangkan Olive dalam bukunya Supervision for Today's School menggunakan istilah domain, di mana ia mengungkapkan sasaran supervisi pendidikan itu meliputi 3 domain. Yang pertama yaitu memperbaiki pengajaran, yang kedua mengembangkan kurikulum, dan yang ketiga mengembangkan staf. Jadi di sini katanya saya melihat objek supervisi di masa yang akan datang mencakup yaitu pembinaan kurikulum, perbaikan proses pembelajaran, pengembangan staf, serta pemeliharaan serta perawatan moral, serta semangat kerja guru-guru tersebut. Jadi untuk kesimpulan dari pembahasan pada bab 2 ini yaitu di mana untuk tujuan dari supervisi pendidikan itu bahwa supervisi pendidikan itu merupakan proses pembinaan profesional yang dilakukan secara sistematif untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan kompetensi guru. Jadi konsep dasarnya mencakup kerjasama antara supervisor dan guru dalam suasana yang terbuka, demokratis, dan membangun. Jadi seperti yang kita tahu bersama bahwa tujuan utamanya bukan hanya sekedar menilai saja, tetapi membantu guru mengidentifikasi kelemahan, mengembangkan potensi, serta meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Di mana supervisi yang baik itu bersifat konstruktif, berkelanjutan, serta menyesuaikan dengan kebutuhan serta perkembangan zaman, sehingga ia dapat mendorong terciptanya pendidikan yang bermutu serta relevan. Mungkin sekian yang bisa dijelaskan pada poin bab 2 ini tentang konsep dasar dari supervisi pendidikan. Jika ada salah kata dalam penyampaian pada poin bab 2 ini, konsep dasar supervisi pendidikan, pada buku Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan, karya Profesor Dr. Piet S. Tahetian,
Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.